Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raji Deksa Hakim. NRP saya 5061251044. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan, Departemen Teknik Geomatika. Saya akan melanjutkan chapter ke-6, yaitu berisi tentang sabuk pegunungan dan kerak benua. Diawali dengan sabuk pegunungan itu adalah rangkaian pegunungan besar yang terbentuk melalui proses geologi yang kompleks. Nah, setiap sabuk memiliki sejarah unik yang dipengaruhi oleh deformasi batuan, isostasi, ataupun pelapukan dan erosi. Nah, terus proses ini itu terkait erat dengan pergerakan dan tumbukan lempeng tektonik. Nah, setelah itu kita itu ada proses pembentukan gunung, kayak bisa disebut dengan orogeni. Nah, orogeni itu adalah periode deformasi intens yang akibatnya konvergensi lempeng. Nah, dalam proses ini tuh batuan sedimen dan vulkanik itu mengalami perlipatan, patahan, metamorfisme dan aktivitas magmatik. Nah, subduksi ini lempeng samudra di bawah benua menimbulkan busur vulkanik dan sabuk pegunungan seperti Atnes. Nah, sementara itu ada tumbukan antara benua yang membentuk pegunungan raksasa seperti Himalaya. Oke, setelah itu sabuk pegunungan ini tuh memiliki kerak seperti yang tebal dan kurang padat dibanding kerak samudra gitu. Nah, bagian dalam benua itu yang dapat disebut kayak keraton yang dikelilingi oleh sabuk-sabuk pegunungan mudah di tepinya. Setelah itu lapisan batuan di sabuk pegunungan ini bisa juga menunjukkan pola lipatan dan pertahanan yang mencerminkan ke sejarah deformasi. Nah, setelah itu ada pasca-paskanya, tahap pasca orogeniknya, kayak pegunungan itu kayak mengalami pengangkatan isostatik itu dan erosi. Nah, dapat membentuk juga pegunungan blok patahan dan dataran tinggi yang lama. Nah, terkikis menjadi dataran stabil. Prosesnya juga ini menyimbangi kembali kerak benua hingga yang lebih tipis dan stabil. Nah, setelah dari tahap-tahapnya tadi itu ada pertumbuhan benua dan terane. Dia itu dapat ada dua cara seperti pembentukan sabuk pegunungan baru di tepi benua. Terus yang kedua itu ada penambahan terane kayak seperti dia itu kayak bertabrakan ataupun kayak melebur ke benua utama gitu. Nah, kayak yang saya simpulkan ini itu eh, dari isi penjelasannya itu kayak pembentukan gunung itu tuh hasil interaksi panjang antara konvergensi lempeng isosasti dan pelapukan. Nah, jadi seiring waktu itu sabuk pegunungan itu ini tuh sangat aktif akan terkikis dan menjadi beberapa bagian dari keraton yang stabil gitu. Hmm. Dan ya gitu eh, jadi isi utamanya itu gunung itu tidak terbentuk karena tumbukan lempeng, tetapi juga berevolusi menjadi deformasi, erosi dan penyesuaian isostik yang berlangsung jutaan-jutaan tahunnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.